Sidang penganiayaan berat David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan kekasih Mario, Anastasia Pretia Amanda yang dijadwalkan bersaksi batal hadir. Keluarga menyebut Amanda batal hadir karena masih sakit pasca operasi batu ginjal. Tak hanya Amanda, anak AG, kekasih Mario juga batal bersaksi hari ini. Selain itu ada satu adik dan dua teman Amanda serta ahli dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ahli LPSK nanti akan menjelaskan soal perhitungan restitusi atau ganti rugi akibat penganiayaan Mario Dandi. Kita bawa semua surat sakit dari rumah sakit, resumen dokter, gitu, dan pengajuan untuk ketidakhadiran mengeluh sakit setelah PSL. Nah setelah itu sempat kita check out dari rumah sakit 3 hari di rumah sakit, dan ternyata di rumah itu mengeluh dia sakitan, sesak nafas, lambung seperti itu. Sempat 3 hari check out dari rumah sakit. Jurnalis Kompas TV Tifal Soresa sudah siap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan informasi lebih lengkap soal jalannya sidang. Tifal, jadi untuk hari ini apa saja yang mau digali oleh jaksa untuk saksi-saksi yang hadir? Yang jelas kehadiran dua saksi anak ini untuk meneguhkan kronologi yang termuat dalam surat dakwaan kepada dua terdakwa, yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Lumbantoruan sehubungan dengan upaya perencanaan penganiayaan berat terhadap korban David Ozora. Dua anak ini sekarang sedang diperiksa oleh majelis hakim dan bersama dengan jaksa penuntut umum dan juga terdakwa bersama dengan tim penasihat hukumnya. Karena keduanya ini masih berstatus sebagai anak, sehingga proses pengambilan keterangan ataupun juga upaya mendengarkan keterangan saksi ini diterapkan dalam sistem peradilan anak, yang artinya proses sidang berlangsung tertutup. Seluruh pihak terkait yang bersidang, baik itu hakim, jaksa maupun juga penasihat hukum para terdakwa, ini tidak mengenakan toga. Ini yang bakal kami tunggu keterangan apa yang bisa kami dapatkan soal sidang tertutup ini. Apakah ada hal-hal baru yang bisa disampaikan kepada publik soal pemeriksaan terhadap dua saksi anak ini. Tapi yang jelas posisi dari kedua anak ini yang kemudian berstatus sebagai saksi masing-masing adalah teman dari kedua terdakwa, dan juga salah satunya adalah adik dari Anastasia Pretia Amanda, mantan kekasih dari terdakwa Mario Dandi Satrio. Itu untuk dua saksi anak. Sementara nanti di bagian akhir akan ada satu ahli dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bakal menjelaskan soal dasar-dasar keluarnya angka restitusi atau biaya ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah yang dibebankan kepada Mario Dandi Satrio atas upaya menganiaya David Ozora hingga mengalami cedera fatal, cedera serius, terutama dalam hal ini kondisi dari korban yang belum sepenuhnya pulih setelah dianiaya pada Februari 2023 silam. Yang kami pahami sejauh ini adalah kabar terbaru setelah sebelumnya kami menerima kabar pertama kali akan ada rencana 6 saksi yang bakal dibawa jaksa penuntut umum di muka sidang. 3 diantaranya adalah saksi atau pelaku anak AG, kemudian Anastasia Pretia Amanda, dan juga Rustam Hatala. Namun setelah kami mengonfirmasi kepada penasihat hukum masing-masing, ketiganya dipastikan tidak hadir atau absen dalam sidang hari ini. Konfirmasi pertama kepada Rustam Hatala. Rustam Hatala dari keterangan penasihat hukum keluarga David Ozora, Melisa Anggraini, bahwa ia masih melaksanakan ibadah haji sehingga tidak bisa memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kesempatan kali ini. Itu dari pihak pertama. Pihak kedua adalah pelaku anak AG yang statusnya sudah menjalani masa hukuman begitu di LPKA. Terakhir kami konfirmasi bahwa disebutkan dari Mangata Toding Alo selaku penasihat hukum pelaku anak AG, setelah dikonfirmasi atau menghubungi pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dikonfirmasi bahwa AG belum dipanggil hari ini. Tambahnya anak AG merupakan saksi mahkota sehingga diperiksa paling terakhir. Saya coba tanyakan lagi, kapan kiranya AG ini bakal diundang atau dipanggil oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi untuk kedua terdakwa. Ia menyebutkan masih akan menunggu panggilan berikutnya. Itu dari pihak AG. Sementara Anastasia Pretia Amanda dari pihak keluarga Amanda
Amanda yang tadi hadir bersama dengan tim penasihat hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditambah lagi dengan keterangan awal yang kami terima dari penasihat hukumnya juga, diketahui Amanda ini masih dalam tahap pemulihan setelah melakukan tindakan medis karena mengalami penyakit batu ginjal, sehingga masih dirawat di rumah sakit dan tidak memungkinkan untuk hadir di muka sidang sebagai saksi pada hari ini. Paskalis. Oke, ini sudah ada kemungkinan akan panggilan lanjutan karena hari ini pacar dan juga mantan pacar Mario Dandi batal hadir. Tapi kalau dari jaksa penuntut umum, adakah langkah selanjutnya setelah pacar dan mantan pacarnya tidak hadir hari ini? Masih butuh konfirmasi soal itu, Paskalis. Karena kalau kita pahami lagi, posisi Rustam Hatala ini karena masih melaksanakan ibadah haji, tapi sudah 3 kali diundang atau dimintai hadir di muka sidang sebagai saksi dalam kasus ini. Sehingga ini juga masih kami tunggu apa tindak lanjut yang bakal dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tapi di lain pihak, dari pihak Anastasia Pretia Amanda, pagi tadi mengonfirmasi kepada kami mereka diwakili oleh tim penasihat hukum sudah menyampaikan surat permohonan agar jaksa penuntut umum cukup membacakan berita acara pemeriksaan terhadap Amanda saja nanti di muka sidang. Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk dihadirkan dengan kondisinya masih pemulihan medis begitu ya. Sehingga diharapkan pembacaan BAP di muka sidang ini menjadi alternatif lain agar keterangannya dianggap sah, kemudian bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim untuk menjatuhkan putusan nantinya atas kasus yang dialamatkan kepada kedua terdakwa dalam hal ini Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas Lumba Toruan. Sementara untuk pelaku anak AG sekali lagi ini juga karena disebut oleh penasihat hukum AG sebagai saksi mahkota begitu, ditambah akan disebut juga bahwa ia akan dipanggil paling terakhirnya itu kapan. Jadwal pasti inilah yang kemudian juga kami harus tunggu lagi dari jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk penjadwalan terhadap AG bagaimana, penjadwalan ulang terhadap Rustam apakah itu memungkinkan atau cukup akan dibacakan BAP-nya saja, dan apakah dari pihak Amanda dikabulkan permohonannya untuk segera dibacakan BAP-nya di muka sidang. Ini menarik untuk dicermati, tapi setidaknya yang kami tunggu nanti adalah bagaimana hasil akhir dari pemeriksaan terhadap 2 saksi anak ini, dan nanti saat pemeriksaan terhadap ahli dari LPSK soal hitung-hitungan restitusi 100 miliar rupiah yang dialamatkan kepada terdakwa Mario Dandi Satrio ini, Paskalis. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.